Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah majlis yang berbahagia, fa inna insyaallah wab'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani, kitab Fathur Rabbani insyaallah, wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberkahi kepada kita sekalian atas ilmu-ilmu yang melewati Syekh Abdul Qadir Jailani ini, kita dapat lebih tercerahkan atas hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hal yang biasa kita bahas dalam hidup dunia sufi atau dunia kerohanian agama kita, bagian-bagian iman yang menjurus kepada seterusnya adalah ihsan, ialah tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah cinta itu suatu hanya sebuah sebutan saja, persoalan cinta selesai, atau justru seperti orang menanam padi, soal menanam ada kemauan mau menanam, hanya sekedar mau menanam padi begitu saja, maka kita harus menanam. Bukan persoalan menanam juga ternyata soal menanam, karena penanam juga ada tujuan. Jadi yang menjadi persoalan adalah kita menanam itu ialah bagaimana tanaman itu subur, tanaman itu berkembang, bahkan tanaman itu berbuah. Nah, ini adalah yang menjadi sebuah sorotan, ya, sorotan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, kalau begitu kita teruskan saja pengajian kita, bagian daripada yang sebelumnya. Ya tuba laka in waqa'tal haqqa aja wajallah wahbatuhu. Wahai orang yang beruntung, yaitu orang yang sudah bisa menyadarkan hatinya, menyadarkan dirinya, menyadarkan jiwanya untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga berusaha untuk selaras dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang itu adalah beruntung sekali. Meskipun waihaka, nah ini celakalah tapinya, qad adhiyat mahabbatullah ta'ala amma alimta an laha syaraiha. Ketahuilah, ketika engkau menyebut cinta kepada Allah, ketika engkau sudah menyebut cinta kepada Allah, maka di situ ada yang harus engkau ketahui, wahai para muhibbin sekalian, wahai orang-orang pecinta, pecinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu syarat-syarat di dalamnya, kata Syekh? Wah, ini jadi cinta itu bersyarat juga, ya betul juga, tidak bisa cinta. Ternyata hal bersifat duniawi pun begitu juga. Cinta, ya betul cinta, tapi apakah kita bisa melakukan satu cinta itu dalam pengertian sesungguhnya? Karena itu akhirnya bagi kalangan anak muda, cinta itu ada yang ditolak, ya kan? Ada yang ditolak. Kenapa? Mungkin tidak terpenuhi syarat-syarat tertentu tentang cinta, sehingga ada yang ditolak. Nah, lalu kepada Allah bagaimana? Mungkin saja kepada Allah juga ditolak oleh Allah. Menurut saya ada syarat-syaratnya. Berarti kalau ada syarat-syaratnya, ya bisa ditolak cinta, gitu kan? Sama dalam pengertian kita bidang ibadah, misalnya bidang ibadah wudu, ya, berwudu. Kalau tidak terpenuhi syarat-syarat wudu, ya tidak sah wudunya. Maka efek selanjutnya adalah kalau wudunya tidak sah, diteruskannya juga sembahyang, sholat, maka sholatnya tidak sah. Gitu. Misalnya di dalam kita mazhab Syafi'i, salah satu syarat daripada wudu itu ialah membasahi air ke sekujur anggota wudu. Hiwalah namanya, hiwalah. Hiwalah itu menyapukan air ke seluruh bagian-bagian anggota wudu itu secara sempurna, secara apa namanya, ya secara menyeluruh, ya mencukupi. Kalau itu misalnya membasuh tangan, di bagian sini tidak terkena air, atau bagian telapak tangan justru tidak kena air, di sini yang malah kena air.
maka diteruskannya juga. Bagian yang lain bagus, sempurna, tapi bagian itu tidak diteruskannya, maka maka wudhunya itu tidak sah. Selanjutnya adalah sholatnya juga menjadi tidak sah. Nah, ini kan sebuah fenomena yang sifatnya berhubung satu sama lainnya, satu sama lain. Nah, ternyata cinta kepada Allah juga memiliki sebuah beberapa persyaratan di dalamnya. Namun persyaratan itu juga perlu, dengan mengetahui beberapa persyaratan itu, kita juga dapat melihat seberapa besar ukuran cinta kita kepada Allah sesungguhnya pada kehidupan hari-hari kita, dari kacamata dalam tentang bagaimana orang yang sudah bisa mengenal dirinya, bisa mencintai Allah, bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, agar tujuannya muwafaqah dengan Allah, agar tujuannya serasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu kata beliau, wa min syaraiti, nah daripada syaratnya mahabbatihi muwafaqatun fika wa fi ghairika. Satu syarat yang pertama, kata beliau, ialah kemampuan kita untuk selaras dengan Allah dan dari selain Allah. Bagaimana itu? Selaras dengan Allah sudah pernah kita bahas ya. Sudah kita bahas bagaimana kita berselaras dengan Allah. Mungkin nanti buka video tentang selaras dengan Allah, bagaimana kita bisa selaras dengan Allah. Di sini bisa secara ringkas, keselarasan ini selaras dengan kehendak Allah. Kehendaknya Allah itu apa? Kehendak Allah itu adalah menciptakan kita ini baik. Kemarin saya sampaikan, Allah itu tidak menciptakan keburukan, tapi Allah itu menciptakan kebaikan kepada kita. Nah, kok bisa begitu? Betul. Lalu kenapa ada yang buruk dalam pandangan kita? Nah, ini pandangan hakikat ahli ma'rifatullah. Keburukan itu ada dikarenakan kita jauh dari kebaikan itu. Jadi karena kita jauh dengan kebaikan itu, maka akibatnya kita jadi buruk. Ini problemnya. Jadi Allah tidak menciptakan orang jauh dengan Allah, Allah menciptakan dekat dengan Allah. Tapi karena kita menjauh dari Allah, akhirnya kita jauh dari Allah. Jadi Allah tidak menciptakan jauh, itu benar. Seperti matahari, Allah ciptakan panas, seperti panas. Kegelapan itu tidak ada, cuma kegelapan itu ada karena jauh daripada panas, daripada sorot panas atau sorot matahari yang distilahkan orang dalam ilmu pengetahuan 375 derajat minus 375 derajat itu paling dingin ya, paling dingin, mungkin paling gelap juga. Paling gelap. Kalau ada orang wajahnya hitam, yang paling hitam itu yang bagaimana ya, mungkin seperti itu. Nah, ini menggambarkan bahwa begitu maha baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Nah, bagaimana kita menselaraskan diri kita kepada segala kebaikan itu. Maka pada saat kita berada pada segala kebaikan itu berarti kita sudah mulai selaras dengan Allah. Wa fi ghairika, dan kepada selain daripada dirimu, yaitu alam semesta ini. Bagaimana kita bisa selaras dengan alam semesta ini? Ini luar biasa hikmah dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir Jalani ini. Selaras dengan alam semesta ini. Jadi ya bagaimana kalau Anda pun ada air itu berjalan arah ke sana, Anda tutup gitu kan, Anda tutup lubang air itu menjadi airnya akan air tertahan ya, mendorong terus air. Itu kita melawan alam namanya. Jangan buka aja, lepas. Nah, ini enak. Tubuh kita, jiwa kita, ketika kita selaras dengan alam perbuatan kita bisa mengerjakan sholat, berarti kita selaras dengan kehendak alam, kehendak lingkungan kita, kehendak tubuh kita. Maka ketika kita mengerjakan sholat, tenanglah hati kita. Ini namanya keselarasan. Maka keselarasan itu selalu memberikan ketenangan kepada kita. Subhanallah. Ini penting. Karena itu kita bisa tidak selaras dengan kehidupan ini. Memang kehidupan ini tidak semuanya mungkin dalam pandangan mata syariah kita, mata
mata akal kita, ya, mata akal, kalau istilahnya di sini mata akal mungkin tidak cocok dengan kita, tapi bagaimana kita bisa diam, tenang, ya, sambil kita bisa menyelami keadaan-keadaan itu dengan tanpa kebencian-kebencian. Nah, ini penting ya, untuk menyelaraskan kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syarat yang pertama. Susah juga ya syarat pertama. Ya sudah, tidak apa-apa. Ya sekedar kita mengukur diri kita nanti, meskipun kita mungkin tidak bisa seperti itu secara sempurna, seberapa bisa kita melakukannya. Nah, kalau kita tidak mampu berarti memang ada kita kurang syarat ya, kurang syarat masih cinta kita berarti. Wa min syaratiha an la taskunu ila ghairihi. Syarat yang kedua adalah daripada syarat-syarat itu ialah engkau merasa tidak tenang bila tidak bersama Allah. Nah, ini engkau merasa tidak tenang ketika engkau berada tidak bersama Allah. Bagaimana itu ya? Contohnya adalah kemaksiatan, keingkaran, kedustaan, kemudian kezoliman. Bila hati kita masih suka dengan jolim, hati kita masih suka dengan kelalaian, hati kita suka dengan kemaksiatan, hati kita masih merasa nyaman-nyaman saja, enak-enak saja dengan perbuatan yang menentang Allah, berarti kita jauh dari Allah, berarti kita tidak cinta kepada Allah. Pengakuan kita aja cinta kepada Allah, nyatanya kita tidak cinta kepada Allah. Orang yang cinta kepada Allah adalah tidak merasa tenang kepada sesuatu yang bukan selain Allah. Nah, ini jadi Allah itu gimana ya? Allah ini harus dipahami secara metaforis, filosofis di sini. Allah dalam pengertian bagaimana? Tidak merasa tenang kepada selain Allah. Maka ketika kita pada posisi berdiam kita bersama Allah, pada sesuatu yang ramai kita tetap bersama Allah, sesuatu yang melupakan kita kepada Allah, kalau orang-orang sufi biasanya adalah sesuatu yang melupakannya kepada Allah, maka dia menghindar. Di mana saja di posisi dia bisa mengingatkannya kepada Allah, dia merasa tenang. Itulah pengertian kalau orang-orang sufi biasanya adalah disitulah dia mengetahui, dia merasa tenang dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau suatu kegiatan-kegiatan yang banyak melupakan dirinya kepada Allah, maka dia menghindar dari keadaan itu. Ini syarat yang kedua. La taskunu ila ghairihi. Engkau tidak merasa tenang tanpa kepada Allah. Nah, makanya ada doa Nabi, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Doa hadis Nabi ya. Rabbi, wahai Tuhan, la takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah engkau tinggalkan aku tarfata'ain, walaupun sekejap mata saja. Ada ini luar biasa ya, kalau bisa. Bagus sekali dibaca itu ya. Wantas tanisa bihi, atau engkau syarat 2, 3, yang ketiga ya, yang ketiga, dan engkau syaratnya itu bila bersama Allah engkau merasa nyaman. Misalnya pada saat zikir engkau merasa nyaman. Ada juga orang berzikir malah gelisah, Nah, ini berarti dia masih hatinya, dirinya belum cinta kepada Allah. Orang yang cinta kepada Allah bila mengingat kepada Allah, dia merasa tenang. Kalau mendengarkan ceramah seperti ini yang mengingatkannya kepada Allah, yang menambah cintanya kepada Allah, yang menambah rasa ingin dekat kepada Allah, yang menambah semangatnya untuk bersama Allah, Anda senang, berarti itu adalah bukti salah satu syarat terpenuhi bahwa Anda merasa tenang bersama Allah. Atau Anda suka ke masjid, Anda suka mendengarkan pengajian-pengajian agama, tapi pengajian agama yang tidak membidah-bidahkan orang ya, yang membuat hati kamu menjadi ingin bersama Allah. Itu aja pokoknya. Sesuatu yang menjadikan kamu takut dengan Allah, sesuatu yang menjadikan kamu ingat kepada akhirat, sesuatu yang menjadikan engkau merasa nyaman dengan akhirat, ingin bertemu dengan Nabi, suasana penceramah mengisahkan tentang suatu kisah Nabi, lalu Anda ingin bersama dengan Nabi, ada orang baca syair-syair Nabi, lalu Anda ingin bersama dengan Nabi, maka saat itu adalah
Anda sudah masuk di bagian syarat. Ada ukuran syarat, Anda merasa nyaman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu syarat yang ketiga itu. Wah, syaratnya banyak sekali. Tapi begitulah Syekh Abdul Qadir Jailani menyebutkan, wala tastauhisa ma'ahu, tapi engkau juga, yang keempat, syarat keempat berarti engkau tidak merasa takut lagi, tidak merasa takut lagi ketika engkau bersama dengan Allah. Jadi setelah merasa nyaman kepada Allah, maka selanjutnya Anda merasa tidak merasa takut lagi dengan yang lain, karena Anda sudah merasa punya bersama Allah. Anda sudah merasa bersama Allah. Kalau istilah orang kan, kalau biasa kita mendengar tidak takut dengan sesuatu yang lain, katanya. Saya tidak takut, katanya. Oh, berarti dia dengan dirinya sendiri saja, tidak dengan Allah. Dia merasa nyaman dengan Allah karena baginya Allah ini sudah bisa memenuhi, sudah bisa dia rasakan dan dia melihat betul, menyaksikan betul bahwa Allah selalu memenuhi keadaan-keadaannya. Sehingga dia tidak merasa takut lagi. Bahkan ingat saja pun dengan apa yang ditakuti dia tidak lagi, kecuali bersama Allah. Kalau orang-orang sufi bahkan tidak mereka kenal lagi dengan takut dengan neraka. Kenapa? Tadi perasaan mereka sudah terselubung oleh rasa nyaman dengan Allah, rasa tidak ada lagi yang berarti selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain, itu eksistensi, keberadaan lagi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dapat digambarkan oleh kisah tentang Rabi'atul Adawiyah. Ketika dia ditanya keadaan-keadaan tentang dirinya, dia berkata, saya sudah merasa nyaman dengan Allah, tidak ada lagi sesuatu yang saya lihat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah cinta Rabi'atul Adawiyah, ya, cinta Rabi'atul Adawiyah. Subhanallah, ya. Beliau sudah masuk sampai di syarat-syarat semua ini. Ya, tidak bisa syarat semua ini tadi itu. Yang satu, yang kedua, boleh lah yang satu atau dua lah, yang tiga lah, keempat lah, ya. Jadi bukan persoalan cinta itu perkataan saja. Ijazah kana hubullah, ya, kalbun abdin anasin bihi, maka bila engkau sudah tenang hubullah, cinta kepada Allah itu, maka itulah kalbu abdi anasim bihi, itulah hati yang sudah manis keadaannya, atau hati yang manis, itulah hati yang indah, ya. Cinta itu digambarkan seperti gula, ya. Oleh Syekh Abdul Qadir, manis, ya, oleh manis, bukan gulanya, kemanisan. Memang cinta itu kemanisan. Maka itulah hati yang sudah manis keadaannya, bukan sekedar bersih hatinya. Oh, ini kan bukan sekedar bersih hatinya, tapi manis, bersih dan manis hatinya. Subhanallah, hati yang manis, ya, hati yang manis. Subhanallah. Wa abgada kulli ma yasgilu anhu. Nah, ini maka akhirnya membencilah yakula ma yasgilu anhu, segala sesuatu yang sifatnya dia akhirnya membenci, maksudnya menjauhi, dia maka akhirnya menjauhi lah. Ini orang sufi sudah, segala sesuatu yang tidak, yang menjadikan hatinya menjadi pahit atau yang menjadikan mengganggu atau yang menyibukkan dirinya kepada sesuatu yang menjadikan terganggu kesibukannya untuk selalu manis hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak merasa nyaman dia, menghindari segala sesuatu yang menyibukkannya sehingga dia lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini karena itu tuh manda'akal kajibah, karena itu wahai orang-orang yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah, hendaklah engkau bertaubat kepada Allah, karena ternyata cintamu itu adalah cinta yang dusta. Wah, ini syarat cinta dan cinta yang dusta. Cinta yang dusta, kalau anda hanya mau di mulut saja, cinta kamu itu adalah dusta. Haja sayun la yaji'u bitakli wa tamni wal kajbi wan nifaki wa tasna. Ketahuilah, kata Syekh, ini penting, ini adalah sesuatu yang bukan suatu urusan hanya soal kamu bersunyi-sunyi diri, kamu menghayal-hayal, kamu berbuat dusta, masih suka bernifak, berbuat munafik,
watasna, kamu masih bisa ya bersantai-santai, kamu bisa berbikin-bikin seperti kamu main sandiwara dalam kehidupan. Tidak, dengan Allah ini bukan urusan itu lagi sudah. Kalau kamu mendekati wanita, kamu mungkin masih bisa bersandiwara, mencintainya, menggombalnya, merayunya, karena si wanita itu tidak tahu dengan Anda. Tapi kalau dengan Allah, bukan, tidak bisa. Lalu Anda misalnya berdoa kepada Allah, mengambil syair-syair sufi mungkin doanya, atau hajat-hajat tentang cinta. Ilahi misalnya, lastul hubbi illa ilaika, wahai Tuhanku, tidak ada yang kucintai kecuali Engkau. Itu misalnya, bukanlah satu kecintaan dalam diriku kecuali hanya kepada Engkau, misalnya yang Anda ambil. Allah tahu tentang hati kita. Bukan persoalan kita berkata kepada Allah, aku cinta kepada Engkau, ya tidak bisa seperti itu, kata saya. Ini persoalan yang mendasar ini bukan kepada manusia, seperti manusia yang bisa kita dustai mereka itu. Karena itu Anda bertobat kepada Allah, lagi bertobat. Kalau Anda sudah bisa, kalau Anda hanya mengucapkan seperti itu tapi tidak menjalani, itu juga dosa besar nih dalam dunia sufi, dalam dunia kerohaniannya yang tidak disadari orang ya. Nah, kalau diistilahkan dengan bahasa dosa ya, gitu ya. Wasbid ala taubatika, maka tetaplah engkau di dalam tobatmu itu. Karena itu engkau selalu minta ampun kepada Allah. Mungkin ada sebuah kesalahan di sini. Karena itu palaisa sya'ni bi taubatika. Tetapi di sini engkau harus tahu, ini bukan sekedar Anda merasa nyaman dengan taubat Anda. Bukan urusan taubatnya saja. Tapi adalah asya'nu bi subutika alaiha. Bagaimana engkau bisa tetap untuk taubat kepada Allah, dan bagaimana engkau bisa mengaplikasikan bereaksi terhadap ucapan cintamu kepada Allah itu dengan keselarasan kepada Allah, merasa nyaman dengan Allah, tidak merasa nyaman bila tidak selain dengan Allah, tidak merasa takut kecuali hanya kepada Allah. Atau bahasanya itu mungkin agak sedikit kasar, lebih lembut lagi, merasa nyaman dengan Allah lalu melupakan yang lain, ketakutan kepada yang lain. Mungkin itu yang lebih mudah ya bahasanya. Nah, ini digambarkan oleh beliau, laisa sya', bukan laisa sya'na, bukan ini urusan pi gorsika. Ini bukan urusan menanam padi, bukan. Kalau menanam padi sebut saja ini urusan cinta. Ini bukan urusan hanya sekedar ucapan cinta kepada Allah. Jangan usah diucapkan cinta. Atau menanam, saya mau menanam padi. Menanam. Lalu Anda sudah tanam, saya sudah tanam, saya sudah cinta kepada Allah gitu. Tidak bisa seperti itu. Tapi yang asya'nu bisubutiha, bagaimana engkau, sebenarnya ini persoalan bagaimana engkau melestarikan tanamanmu, bagaimana engkau menetapkan tanaman itu supaya dia subur, wataksiyah, bisa subur, wasyamaratihi, dan bisa berbuah. Bagaimana tanaman yang kau tanam ini bisa subur dan berbuah, kalau perlu makin banyak berkembang dan berbuah banyak. Itu persoalannya, bukan soal kamu menanam, kata saya. Jadi bukan soal kamu mengaku cinta, mengekspresikan cinta, apalagi di hadapan manusia saya cinta, atau Anda membuat syair-syair cinta kepada Allah lalu Anda sudah cinta. Tidak, bukan Anda mengucap begitu, tidak. Seperti juga kita bersyair maulidan, bukan sekedar kita ucapkan, tapi mungkin ada syarat-syarat situ untuk memenuhi cinta kepada Nabi SAW. Di antara syarat kita cinta kepada Nabi adalah sering membaca salawat kepada Nabi. Itu salah satu syaratnya. Dan syarat-syarat yang lain banyak nanti ya pembahasan itu. Tapi mencukupi. Kira-kira mudah-mudahan dapat dipahami apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah. Astaghfirullah, 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 wa minkas salam, sallim lana wa bi dinina wal muslimin
astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Antas salam wa minkas salam, salim lana ila subulis salam.